Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Agung Dwi Saputro sebagai mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Sriwijaya Indonesia. Pada kesempatan di video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu unit pelayanan yang memiliki peran sangat penting di rumah sakit, yaitu instalasi gawat darurat. IGD merupakan unit pelayanan yang memberikan penanganan awal kepada pasien dengan kondisi kegawatan yang membutuhkan tindakan cepat, tepat, dan terintegrasi. Sebagai salah satu unit strategis rumah sakit, keberhasilan pelayanan IGD sangat mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan, termasuk keselamatan pasien, kepuasan masyarakat, dan citra rumah sakit. Instalasi gawat darurat adalah pelayanan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medis selama 24 jam kepada pasien yang mengalami kondisi akut, cedera, penyakit yang mengancam nyawa, maupun kondisi lain yang membutuhkan pertolongan segera. Fungsi utama IGD adalah melakukan asesmen awal, stabilisasi kondisi pasien, memberikan tindakan kegawat daruratan, serta menentukan tindak lanjut pelayanan pasien. Berbeda dengan unit pelayanan lainnya, IGD memiliki karakteristik, khususnya pelayanan yang diberikan tidak berdasarkan jadwal kunjungan, tetapi berdasarkan tingkat kegawatan pasien. Oleh karena itu, pelayanan IGD harus menerapkan prinsip cepat, yaitu memberikan respon dalam waktu yang sesuai dengan tingkat kegawatan pasien. Tepat, yaitu memberikan tindakan sesuai standar profesi dan standar pelayanan. Terintegrasi, yaitu melibatkan berbagai tenaga kesehatan dan unit pendukung rumah sakit. Dalam pengelolaannya, IGD dipimpin oleh kepala instalasi yang bertanggung jawab kepada manajemen rumah sakit melalui bidang pelayanan medis atau direktur pelayanan. Struktur IGD umumnya terdiri dari dokter penanggung jawab pelayanan yang bertugas memastikan kualitas pelayanan medis dan mengambil keputusan klinis. Kedua, dokter jaga IGD yang melakukan pemeriksaan diagnosis awal, tindakan emergensi, serta koordinasi dengan dokter spesialis. Ketiga, perawat IGD yang memiliki peran penting dalam melakukan triase, monitoring pasien, tindakan perawatan, dan edukasi keluarga pasien. Dari fasilitas IGD harus memiliki sarana yang mendukung pelayanan kegawat daruratan seperti ruang triase, ruang resusitasi, ruang tindakan, ruang observasi, ruang isolasi, serta peralatan emergensi seperti ventilator, monitor pasien, alat defibrilator, dan peralatan resusitasi. Alur pelayanan pasien di IGD terjadi proses pelayanan IGD dimulai ketika pasien datang melalui jalur ambulan maupun datang langsung. Tahap pertama adalah proses triase. Terdapat 4 triase yang berwarna merah, yaitu prioritas pertama, pasien dengan kondisi mengancam nyawa dan membutuhkan tindakan segera. Tindakannya, pasien langsung masuk ke ruang resusitasi dan mendapat penanganan oleh tim medis. Kemudian triase kuning, yaitu prioritas kedua, pasien dengan kondisi serius tetapi masih relatif stabil. Tindakan yang perlu dilakukan adalah pasien mendapat pelayanan setelah pasien kategori merah tertangani. Kemudian triase berwarna hijau atau non-emergensi, pasien dengan kondisi ringan yang tidak mengancam nyawa. Tindakan yang dilakukan itu dapat menunggu lebih lama atau diarahkan ke pelayanan rawat jalan apabila tersedia. Kemudian terakhir, triase keempat, yaitu triase hitam, pasien dengan kondisi meninggal atau kemungkinan bertahan hidup sangat kecil dengan sumber daya yang tersedia. Triase merupakan sistem pemilihan pasien berdasarkan tingkat kegawatan, bukan berdasarkan urutan kedatangan. Setelah proses triase, pasien masuk ke tahap pemeriksaan, stabilisasi, tindakan medis, pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan radiologi. Kemudian dilakukan keputusan akhir apakah pasien dapat dipulangkan, dirawat inap, masuk ruang intensif seperti ICU, atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lain. Kecepatan dan ketepatan alur ini menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelayanan IGD. Dalam perspektif administrasi rumah sakit, pengelolaan IGD tidak hanya berfokus pada pelayanan klinis, tetapi juga bagaimana menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien. Beberapa indikator mutu yang digunakan dalam pelayanan IGD antara lain, pertama, waktu tanggap pelayanan atau respon.
response time. Indikator ini mengukur kecepatan tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan kepada pasien setelah datang IGD. Kedua, waktu tunggu pasien. Semakin lama pasien menunggu, semakin besar risiko terhadap keselamatan pasien dan menurunkan kepuasan pasien. Ketiga, angka kedatangan IGD atau overcrowding. Kepadatan terjadi ketika jumlah pasien melebihi kapasitas pelayanan, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan tindakan. Keempat, kepuasan pasien dan keluarga. Pelayanan IGD harus tetap memperhatikan aspek komunikasi, empati, dan memberikan informasi kepada keluarga pasien. Untuk meningkatkan mutu tersebut, manajemen rumah sakit perlu melakukan evaluasi rutin menggunakan data indikator pelayanan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, IGD menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah meningkatnya jumlah kunjungan pasien. Banyak pasien datang ke IGD bukan hanya karena kondisi darurat, tetapi juga karena keterbatasan akses pelayanan kesehatan lain. Hal ini menyebabkan beban kerja tenaga kesehatan meningkat. Tantangan yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah tenaga kesehatan harus disesuaikan dengan pola kunjungan pasien dan tingkat kompleksitas kasus. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan tenaga kesehatan berdasarkan analisis beban kerja. Kemudian tantangan ketiga adalah koordinasi antar unit. Permasalahan seperti keterlambatan pemindahan pasien ke ruang rawat inap dapat menyebabkan penumpukan pasien di IGD. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan komunikasi efektif antar IGD, rawat inap, ICU, farmasi, laboratorium, dan manajemen rumah sakit. Sebagai unit strategis rumah sakit, IGD harus dikembangkan melalui pendekatan inovasi dan kepemimpinan yang baik. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain, pertama, melakukan digitalisasi pelayanan, seperti menggunakan sistem informasi IGD untuk monitoring pasien, dokumentasi elektronik, dan pelaporan indikator mutu secara real-time. Kedua, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan kegawat daruratan seperti basic life support, advanced cardiac life support, dan pelatihan manajemen bencana. Ketiga, menerapkan konsep patient-centered care, yaitu pelayanan yang berfokus pada kebutuhan pasien dan keluarga. Keempat, membangun budaya keselamatan pasien dengan menerapkan komunikasi efektif, pelaporan insiden, dan evaluasi berkelanjutan. Instalasi gawat darurat merupakan unit vital dalam rumah sakit yang membutuhkan pengelolaan profesional karena memiliki karakteristik pelayanan cepat, kompleks, dan penuh risiko. Keberhasilan IGD sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sistem pelayanan yang efektif, fasilitas yang memadai, serta kepemimpinan manajemen yang mampu melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa magister administrasi rumah sakit, pemahaman terhadap pengelolaan IGD menjadi sangat penting karena unit ini merupakan salah satu indikator utama kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian selama video ini berlangsung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.